Halo semuanya, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan kembali bersama-sama belajar mengenai materi relativitas ya, materi fisika SMA. Oke, mari kita lihat pengertian relativitas. Teori relativitas mempelajari bagaimana pengukuran besaran fisika yang bergantung pada pengamat, seperti halnya dengan peristiwa yang diamati. Relativitas merupakan salah satu dari beberapa teori mengenai gerak yang dirancang untuk menjelaskan penyimpangan dari mekanika Newton yang timbul akibat gerak relatif yang sangat cepat. Teori ini telah mengubah pandangan kita mengenai ruang, waktu, massa, energi, gerak, dan gravitasi. Berikut ini contoh beberapa teori relativitas. Yang pertama adalah relativitas Newton, menjelaskan gerak-gerak benda jauh di bawah kecepatan cahaya. Benda akan dikatakan bergerak apabila kedudukan benda tersebut berubah terhadap kerangka acuannya. Kerangka acuan di mana hukum Newton berlaku disebut kerangka acuan inersia. Galileo dan Newton mengemukakan tentang apa yang sekarang kita sebut sebagai prinsip relativitas Newton, yaitu hukum-hukum mekanika berlaku sama pada semua kerangka acuan inersial. Nah, kerangka acuan inersial ini ada dua macam, ya, yaitu kerangka acuan yang diam, ya, atau kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan tetap. Ya. Oke, berikutnya. Kedua, postulat relativitas khusus. Teori relativitas Einstein merujuk pada kerangka acuan inersial, yaitu kerangka acuan yang bergerak relatif pada kecepatan konstan atau tetap terhadap kerangka acuan lainnya. Dari hasil kajiannya, Einstein mengemukakan dua postulat, yaitu hukum-hukum fisika memiliki bentuk yang sama pada semua kerangka acuan inersial. Kedua, cahaya yang merambat di ruang hampa dengan kecepatan c, yaitu 3 kali 10⁸ meter per sekon, adalah sama untuk semua pengamat dan tidak bergantung pada gerak sumber cahaya maupun kecepatan pengamat. Dan tidak ada kecepatan benda yang bisa melebihi kecepatan cahaya. Yang ketiga, transformasi Lorentz. Nah, menurut Einstein, selang waktu pengamatan antara pengamat yang diam dan pengamat yang bergerak relatif adalah tidak sama. Ya, jadi di sini waktu dianggap tidak sama. Karena hal ini, seorang ahli fisika bernama Lorentz menemukan hubungan transformasi pada Galileo haruslah mengandung suatu tetapan pengali yang disebut tetapan transformasi. Nah, jadi Lorentz menemukan bahwa x-aksen sama dengan x dikurang v kali t per akar 1 kurang v kuadrat per c kuadrat. Untuk vx aksen sama dengan vx kurang v per 1 kurang v kali vx per c kuadrat. Sedangkan vx sama dengan vx aksen tambah v per 1 tambah v kali vx per c kuadrat. Keterangannya, Vx adalah kecepatan benda terhadap kerangka yang diam, Vx aksen adalah kecepatan benda terhadap kerangka bergerak, V adalah kecepatan kerangka bergerak terhadap kerangka diam. Contoh 1, seorang pengamat di bumi melihat dua pesawat antariksa A dan B yang bergerak berlawanan arah mendekati bumi dengan kelajuan masing-masing 0,5 c dan 0,6 c. Maka berapakah kelajuan pesawat A menurut pilot di pesawat B? Oke, kita gambar terlebih dahulu ya. Nah, misalkan ini pesawatnya begitu. Ya. Oke, ini pesawat A bergerak ke kanan. Ya. Yaitu VA-nya adalah 0,5 C. Oke. Terus pesawat B bergerak ke kiri. VB-nya. Karena dia bergerak ke kiri, maka dia minus 0,6 C begitu ya. Oke, yang ditanya adalah berapa kelajuan pesawat A menurut pilot di pesawat B. VAB ya. Nah, untuk mencari VAB, itu bisa kita cari dengan konsep kecepatan relatif, ya, di mana VAB sama dengan VAT, ya, ditambah VTB, ya, per 1 ditambah
VAT kali VTB per C kuadrat. Ya, dilihat ya cara menghafalnya ini ya. Kalau ini tambah begitu. Ya, terus ini T sama T harus saling berdekatan. Ya, sehingga tersisa nanti AB begitu, VAB ya. Oke. Nah, kita buat ya. VA 0,5C ya. VA 0,5C berarti VA tersebut adalah terhadap tanah, yaitu VAT berarti plus 0,5C begitu ya. Nah, untuk VB-nya ya, VB adalah minus 0,6C ya, sehingga VB minus 0,6C ini berarti adalah VBT, V benda terhadap tanah yaitu minus 0,6C. Ya, kalau ditanyakan VTB berarti kebalikan tandanya yaitu plus 0,6C. Ya, nah maka kita masukkan ke rumus di sini. VAB sama dengan VAT. VAT adalah 0,5C ditambah dengan VTB yaitu 0,6C per 1 ditambah VAT 0,5C VTB 0,6C dibagi dengan C kuadrat ya. Sehingga menghasilkan VAB sama dengan 1,1C per 1 ditambah 0,5 kali 0,6 adalah 0,3C kuadrat per C kuadrat. Ini kita coret ya. Sehingga kita dapat VAB sama dengan 1,1C per 1,3. Nah, ini menghasilkan VAB-nya adalah 0,85C. Begitu. Atau cara kedua, kita bisa memakai konsep persamaan relatif untuk relativitas ya. Nah, cara kedua, kita lihat pertanyaannya. Maka berapakah kelajuan pesawat A menurut pilot di pesawat B? Ya. Nah, maka ini yang ditanyakan adalah kecepatan benda. Ya, benda itu berarti di sini si A ya. Terhadap pesawat B, berarti terhadap kerangka bergerak, kerangka acuan bergerak. Ya. Di mana kerangka acuan bergerak ini adalah si B. Ya. Nah, maka kalau ditanyakan kecepatan benda terhadap kerangka acuan bergerak, maka ini yang ditanyakan adalah berlambang Vx aksen. Ya. Nah, maka kalau yang ditanyakan adalah Vx aksen, maka di soal harus ada yang bersimbol V dan Vx. Nah, jadi kita gambar dulu. Ya, di sini pesawatnya misalkan. Ya. Ini pesawat A, ini pesawat B, gitu ya. Ini A, ini B, bergerak berlawanan arah, katanya tadi. Nah, si A 0,5C, si B 0,6C, ya. Dikarenakan si B ya menjadi kerangka acuan bergerak, maka si B kecepatannya itu menjadi V, ya. Dan dia nilainya minus karena dia ke kiri. Maka 0,5C itu adalah berlambang Vx, yaitu kecepatan benda terhadap pengamat diam. Oke. Nah, untuk mencari Vx aksen, kita cari dengan cara Vx dikurang V dibagi 1 dikurang Vx dikali V per C kuadrat. Ya, ini kurang, maka ini juga kurang ya. Atas bawahnya sama harus tandanya. Oke. Vx-nya adalah 0,5C. Ya, dikurang V, V-nya min 0,6 per 1 dikurang Vx-nya 0,5C, V-nya min 0,6C per C kuadrat. Ya, sehingga kita dapatkan di sini sama dengan 0,5C ditambah 0,6C dibagi dengan 1
min kali min. Jadinya plus ya. 1 plus 0,3 C kuadrat per C kuadrat. Sehingga kita dapatkan 1,1 C per 1,3. Yang hasilnya sama seperti tadi, yaitu 0,85 C. Gitu. Mudah-mudahan dapat dipahami. Nah, akibat dari relativitas itu misalnya adalah dilatasi waktu, ya, di mana selang waktu yang diamati oleh pengamat bergerak adalah delta T aksen, ya, itu lebih lambat daripada selang waktu diamati oleh pengamat yang diam. Ya, nah beda waktu inilah yang dinamakan dilatasi waktu. Nah, menurut Einstein, hubungan antara kedua selang waktu tersebut adalah delta T aksen sama dengan delta T0 per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Dengan delta T aksen adalah selang waktu yang diukur oleh pengamat yang relatif bergerak. Delta T0 adalah selang waktu yang diukur oleh pengamat yang relatif diam. Ada kata-kata relatif di sini. Ya. V adalah kecepatan relatif pengamat yang bergerak terhadap pengamat yang diam. Oke, kita lihat contohnya ya. Contoh 2, dua orang Anton dan Bernard. Anton berada di bumi, sedangkan Bernard naik pesawat antariksa yang bergerak dengan kecepatan 0,8 C, pergi pulang terhadap bumi. Bila Anton mencatat kepergian Bernard selama 20 tahun, maka berapa lamakah Bernard mencatat kepergiannya mengendarai pesawat tersebut? Nah, oke, kita lihat sekarang. Waktu 20 tahun ini adalah waktu Anton melihat kepergian Bernard. Oke, jadi ya, yang ditanyakan adalah waktu Bernard ya mencatat kepergiannya. Jadi kalau Bernard mencatat kepergiannya, ya, berarti situasi pada Bernard ini, ya, ini adalah situasi di mana relatif diam. Ya, kenapa begitu? Karena Bernard yang pergi di dalam pesawat tersebut, ya, dan Bernard diminta untuk mencatat waktunya. Nah, maka Bernard dikatakan relatif diam terhadap pesawatnya dia sendiri. Nah, jadi yang ditanyakan adalah di sini adalah delta T0. Oke, mari kita lihat. Ya, 20 tahun itu harusnya delta T aksen. Mari kita lihat. Nah, Bernard yang pergi di sini, ya, Bernard yang pergi. Oke, nah Anton yang melihat waktunya. Anton melihat Bernard. Ya, nah maka waktu 20 tahun ini, ya, dikatakan adalah waktu, ya, di mana dilihat oleh pengamat yang relatif bergerak. Di sini adalah delta T aksen. Kenapa begitu? Karena Bernard yang pergi, ya, tetapi orang lain yang melihat, ya. Nah, maka Anton dikatakan relatif bergerak terhadap Bernard. Maka di sini adalah delta T aksen. Ya, yang mau dicari adalah delta T0. Nah, sehingga kita masukkan ke rumusan yang tadi, delta T aksen sama dengan delta T0 dibagi akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Ya, delta T aksennya 20 sama dengan delta T0-nya yang mau dicari per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. V kuadratnya adalah 0,8 C. Ya. Per C kuadrat. Oke, nah kita masukkan ke sini. 20 sama dengan delta T0 per akar 1 dikurang 0,64 C kuadrat per C kuadrat. Jadinya 20 sama dengan delta T0 per C kuadrat kita coret. 1 dikurang 0,04 adalah 0,36. Kita lanjutkan di sini ya.
20 sama dengan delta T0 dibagi 0,6, sehingga delta T0 sama dengan 20 dikali 0,6, yaitu 12 tahun jawabannya. Oke, begitu ya. Berikutnya dampak relativitas. Yang lain adalah kontraksi panjang ya. Kontraksi panjang adalah fenomena memendeknya sebuah objek yang diukur oleh pengamat yang sedang bergerak pada kecepatan bukan nol relatif terhadap objek tersebut. Nah, kontraksi panjang itu hanya dapat diamati bila kecepatannya sangat tinggi, yaitu mendekati kecepatan cahaya. Nah, nantinya panjang benda relativistik atau L-aksen itu sama dengan panjang diam L0 dikalikan akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Oke, kita contoh 3 ya. Jarak dua kota di bumi adalah 800 km. Berapakah jarak kedua kota tersebut? Ya, bila diukur dari sebuah pesawat antariksa yang terbang dengan kecepatan 0,6 C searah kedua kota. Jadi 800 km kita tuliskan sebagai panjang diamnya, yaitu 800 km. Ya, V-nya 0,6 C. Terus yang ditanyakan adalah L-aksen ya. Jarak diukur dari pesawat yang bergerak. Nah, berarti panjang relativistik ya. Nah, L-aksen sama dengan L0 dikalikan akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. L0 di sini adalah 800 km dikalikan 1 dikurang 0,6 C per C kuadrat. Di sini ada kuadratnya ya. Selanjutkan sama dengan 800 dikalikan akar 1 dikurang 0,36 C kuadrat per C kuadrat. C kuadratnya kita coret. Lalu di sini sama dengan 800 dikalikan akar 1 kurang 0,36 adalah 0,64. 800 kalikan akar 0,64 adalah 0,8, sehingga di sini kita dapatkan 640 km. Ya. Contoh 4, sebuah kubus dengan sisi 10 meter berada di bumi. Dalam pesawat yang sedang bergerak dengan kecepatan setengah akar 3C, terdapat Budi yang mengamati kubus tersebut. Berapakah volume kubus tersebut menurut Budi? Oke, kita lihat ya. Misalkan kubusnya ada di bumi, ya kita gambar begini. Ya. Nah, ada pesawat di mana Budi duduk dan bergerak pesawat tersebut ya. Nah, maka kita bisa anggap bahwa pesawat tersebut hanya bergerak pada satu sumbu saja. Ya, misalkan saja di sini adalah sumbu X misalnya, ini sumbu Y, ini sumbu Z ya. Nah, berarti pesawat hanya bergerak pada sumbu X ya. Ini kecepatannya. Nah, sehingga hanya panjang di satu sumbu saja yang berubah. Ya, di sumbu X saja. Sedangkan sumbu Y dan sumbu Z-nya panjangnya tetap 10 meter. Oke. Nah, jadi kita cari panjang L-aksennya yang berubah di satu sumbu tersebut, yaitu sumbu X, yaitu L0 dikalikan akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. L-aksen sama dengan L0-nya 10 dikalikan akar 1 dikurang setengah akar 3C kuadrat per C kuadrat. Lalu L-aksen sama dengan 10 dikalikan akar 1 dikurang 3 per 4 ya. C kuadratnya kita coret ya. Sehingga kita dapatkan 10 dikalikan akar 1 per 4. L-aksen sama dengan 10 dikalikan setengah. Ya, jadinya L-aksen kita dapatkan 5 meter. Ya. Nah, volume kubus tersebut nanti kita bisa hitung dengan cara, karena volume itu adalah sisi pangkat 3, sisi kali sisi kali sisi, ya. Namun ada satu sisi yang berubah, ya, dikarenakan akibat relativistik.
maka volume relativistik itu akan sama dengan 10 dikalikan 10 dikalikan 5. Sehingga V aksennya nanti adalah 500 meter kubik. Ya. Nah, cara lainnya juga kita bisa cari dengan cara kedua, ya, adalah volume relativistik itu sama saja dengan volume diamnya dikalikan akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Begitu ya. Nah, jadi volume relativistik sama dengan V0-nya kita dapat adalah 10 pangkat 3, sisi pangkat 3 begitu ya. Dikalikan akar 1 dikurang V kuadrat adalah setengah akar 3C. Ya, kuadrat gitu per C kuadrat ya. Jadi V aksen sama dengan 1000 ya dikalikan nanti akar 1 kurang 3 per 4. Jadinya V aksen sama dengan 1000 dikalikan akar 1 per 4 ya. Kita dapat V aksennya 1000 kali setengah. Dan kita dapatkan V aksennya nantinya adalah 500 meter kubik. Nah, boleh juga begitu ya. Dampak lain dari relativitas adalah massa relativistik ya. Di mana untuk benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya, maka massa benda tersebut akan bertambah besar. Nah, rumusannya adalah M aksen sama dengan M0 per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Dengan M0 adalah massa diam, M aksen adalah massa yang dilihat pengamat pada gerak relatif terhadap objek. V adalah kecepatan relatif antara pengamat dan benda bergerak. Kita lihat contoh 5. Sebuah partikel memiliki massa relativistik sebesar 125 gram. Berapakah massa diam partikel jika partikel tersebut bergerak dengan kecepatan sebesar 0,6 C? Oke. Massa relativistik lambangnya adalah M aksen ya, 125 gram di sana. Oke, kecepatan V-nya adalah 0,6 C. Ya. Yang ditanyakan adalah M0. Ya. Maka kita bisa cari dengan cara M aksen sama dengan M0 dibagi akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Ya. Sehingga kita dapatkan sama dengan M aksennya adalah 125 ya. Sama dengan M0 dibagi dengan akar 1 dikurang 0,6 C ya per C kuadrat ya. Lalu 125 sama dengan M0 ya per akar 1 dikurang 0,36 C kuadratnya kita coret ya. Jadinya nanti 125 sama dengan M0 dibagi akar 0,64. Akar 0,64 yaitu 0,8 ya. Sehingga M0 sama dengan 125 dikalikan 0,8. Yaitu kita dapatkan M0-nya adalah 100 gram ya, begitu. Dampak lain akibat relativitas adalah momentum relativistik ya. Nah, nilai momentum relativistik juga berubah ya, di mana momentum awal rumusnya adalah P sama dengan M0 kali V gitu ya. Nah, maka untuk momentum relativistik akan berubah menjadi P aksen sama dengan M aksen kali V, di mana M aksennya nanti akan berubah menjadi M0 per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Nah, contoh 6. Elektron yang memiliki massa diam M0 bergerak dengan kecepatan 0,6 C. Momentum relativistik elektron adalah. Nah, di sini kita bisa cari dengan cara P aksen sama dengan M aksen kali V, di mana M aksen adalah M0 per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat dikalikan V. Ya. M0-nya kita masukkan adalah tetap M0.
karena diketahui di soal adalah M0 ya, per 1 dikurang V-nya adalah 0,6 C, dikalikan V-nya 0,6 C, ya, sehingga kita lanjutkan di sini sama dengan P aksennya sama dengan M0 per akar 1 kurang 0,36, ya, dikalikan 0,6 C, P aksen sama dengan M0 per akar 1 kurang 0,36 adalah akar 0,64, dikalikan 0,6 C, P aksen sama dengan M0 dibagi 0,8 dikalikan 0,6 C. Ya, kita lanjutkan di sini. P aksen sama dengan 0,6 M0 C per 0,8. Hasilnya kita dapatkan P aksen sama dengan bagi 2 ya. 3/4 dapatnya. 3/4 M0 C. Begitu. Berikutnya dampak lain akibat relativitas adalah perubahan pada energi. Ya, yaitu energi kinetik dan energi relativistik. Ya, energi relativistik juga disebut sebagai energi total di sini ya. Untuk energi relativistik, lambangnya E aksen adalah M aksen C kuadrat, dengan M aksen adalah massa relativistik. Untuk energi diam E0 adalah M0 C kuadrat. Nah, untuk mencari energi kinetik dapat dicari dengan cara E aksen dikurang E0. Hubungan antara energi relativistik, energi diam dan momentum bisa dilihat dengan stabilo yang hijau, ya, yaitu E kuadrat sama dengan E0 kuadrat ditambah P kuadrat C kuadrat. Keterangannya adalah P adalah momentum relativistik, E0 adalah energi diam, E sama dengan E aksen sama dengan energi relativistik atau energi total saat benda bergerak, yang EK adalah energi kinetik. Contoh 7, sebuah partikel massa diam 16 kg bergerak dengan kecepatan 0,6 C. Berapa energi diam, energi relativistik, dan energi kinetiknya? Oke, kita jawab ya. Energi diam kita bisa cari dengan cara E0, yaitu M0 dikali C kuadrat. M0 di sini adalah massa diam, yaitu 16. C kuadrat kita tetap tulis C kuadrat, gitu ya. Nah, di sini kita juga bisa langsung tulis hasilnya 16C kuadrat. Tetapi kalau kita memasukkan nilai C-nya adalah 3 kali 10 pangkat 8, juga boleh. Berarti 16 kali 3 kali 10 pangkat 8 dikuadratkan. Menjadi 16 dikali 9 kali 10 pangkat 16. Nah, kita dapat di sini adalah 144 dikali 10 pangkat 16 Joule. Namun biasanya sampai di sini dibolehkan kok. Begitu ya. Untuk energi relativistik atau E aksen, kita cari dengan cara M aksen C kuadrat, ya. Di mana M aksen adalah M0 dibagi akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat dikalikan C kuadrat. Kita lanjutkan di sini, E aksen sama dengan M0 adalah 16 per akar 1 dikurang 0,6 C kuadrat per C kuadrat dikalikan C kuadrat ya. E aksen sama dengan 16 dibagi akar 1 kurang 0,36 atasnya C kuadrat. E aksen sama dengan 16 per akar 0,64 itu ya, dikurang C kuadrat. E aksen sama dengan 16C kuadrat dibagi 0,8, kita dapat E aksennya adalah 20C kuadrat. Ya, nah itulah energi relativistiknya. Energi kinetik kita bisa cari dengan cara E aksen dikurang E0, sehingga kita dapatkan EK sama dengan 20C kuadrat dikurang 16C kuadrat, yaitu sama dengan 4C kuadrat. Begitu ya. Contoh 8. Agar energi kinetik benda bernilai 25% energi diamnya dan C adalah kelajuan cahaya dalam ruang hampa,
Maka berapakah kelajuan gerak benda? Oke, di sini kita tuliskan EK sama dengan 25% dari energi diam atau 25% E0 ya. Nah, rumus EK di sini kita bisa tuliskan adalah E aksen dikurang E0 sama dengan 25% E0 ya. Nah, sehingga kita dapatkan E aksen dikurang E0 25% sama aja dengan 1/4 begitu ya. Sehingga E aksen sama dengan 1/4 E0 ditambah dengan E0 ya. Sehingga kita dapatkan E aksen adalah rumusnya M aksen C kuadrat. 1/4 E0 ditambah E0 kita samakan penyebut ya. 4/4 E0. Kita dapatkan M aksen C kuadrat sama dengan 5/4 E0 begitu. Nah, di sini kita buka M aksennya dengan rumus M0 per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat ya. Dikalikan C kuadrat atasnya. 5/4 E0 kita buka dengan rumus E0-nya adalah M0 C kuadrat. Di sini M0 dan C kuadrat kita bisa bagi habis, coret begitu ya. Nah, di sini nanti kita cari, kita balik ya pecahannya. Penyebutnya 1 kurang V kuadrat per C kuadrat sama dengan, nah di sini kita balik 4/5 begitu ya. Karena ini kita balik begitu ya. Ini naik ke atas, sehingga ini juga tukeran begitu ya. Nah, di sini kita kuadratkan kiri dan kanan, sehingga kita dapatkan yang kanan 16/25, ya, yang kiri akarnya hilang, tinggal 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Karena kita akan mencari kecepatan V-nya, maka di sini kita pindahkan ke kanan, sehingga kita dapatkan V kuadrat per C kuadrat. Yang 16/25 kita pindahkan ke kiri, jadinya 1 kurang 16/25. Ya, kita samakan penyebut satunya, yaitu 25/25. Ya, dikurang 16/25 sama dengan V kuadrat per C kuadrat. 25 dikurang 16 adalah 9/25 sama dengan V kuadrat per C kuadrat. Ya. Nah, ini kalau kita akarkan semua, kita dapatkan 3/5 sama dengan V per C, di mana nanti kita dapatkan V-nya adalah 3/5C. Nah, begitu ya, kita dapatkan jadi kecepatan V-nya adalah 0,6C, begitu. Oke, sampai di sini kita belajar bersama mengenai relativitas. Semoga pembahasan kita di sini dapat membantu Anda semua dalam memahami pelajaran di sekolah. Oke, sampai jumpa di materi berikutnya. Bye.